sangu, terus nanti nyanyi-nyanyi lagi nggak apa-apa. Dan di sini saya melihat juga banyak anak muda, ini pewaris masa depan, pembentuk masa depan. Penting untuk kita ngobrol bersama tentang hal-hal yang perlu kita bawa pulang. Ibu, saya mau nanya, di sini yang usahanya jualan warung ada nggak? Atau jual di pasar gitu? Ada nggak? Ada. Untungnya harian apa bulanan, Bu? Harian, oke. Kalau di sini ada nggak yang pegawai negeri atau pegawai di mana gitu, dapat duitnya harian atau bulanan? Bulanan. Ada juga yang dapatnya tahunan, misalnya manajer dapat bonusnya tahunan kan gitu. Jadi dalam hidup itu kita kan ngalami sekaligus, ada hari, ada bulan, ada tahun sekaligus, betul nggak? Hari ini juga terkandung dalam bulan, hari ini juga terkandung dalam tahun. Kalau saya tanya Ibu, tahun kemarin gitu, tahun kemarin kira-kira apa suasananya? Pusing atau seneng? Atau tahun kemarin gimana tahun kemarin? Oh, gimana tadi? Luar biasa, oke, alhamdulillah. Kalau tahun kemarin bulan Februari gimana, Bu? Lupa. Kalau tahun kemarin bulan Februari tanggal 2 hari Selasa gimana? Lupa lagi. Nah, kalau kita belajar dari itu, coba Indonesia itu juga seperti itu. Ada yang namanya tahunan, itu namanya bangsa. Bangsa itu sebelum Indonesia udah ada. Bangsa itu melahirkan Majapahit, melahirkan Kediri, bahkan Reok Ponorogo lahir sebelum ada bangsa Indonesia. Betul ya? Itu namanya, terus sebelum ada negara Indonesia. Tapi kalau bangsanya sudah ada duluan. Betul ya? Paham maksud saya? Bangsa itu melahirkan negara-negara, kerajaan-kerajaan. Nah sekarang kita di mana ini? Negara namanya negara Indonesia. Artinya tahunnya itu bangsa, bulannya itu sekarang lagi Indonesia. Terus di dalam Indonesia ada acara 5 tahunan ganti pemerintah. Betul nggak? Nyari pekerja outsourcing terbaru. Ya. Per 5 tahun gitu, outsourcing cari presiden, outsourcing golek menteri desa apa, outsourcing DPR-nya siapa gitu. Nah kalau pertanyaannya, kemarin pemerintahnya bagus atau tidak? Kan yang kita ingat 5 tahunan, betul nggak? Ini hubungannya apa sama santri? Karena gini, santri itu melalui, pertanyaan saya, santri itu meneruskan tradisi tahunan, bulanan, atau harian? Pesantren umurnya berapa tahun? Bisa ratusan tahun, bahkan sebelum negara Indonesia ada, betul nggak? Kalau kita ingat sejarah pesantren itu gimana tuh? Oh, isinya orang soleh. Kalau ditanyain waktu itu hari ini nggak bakal ingat. Tapi karena perilaku baik yang terus menerus sehingga masuk ke ruang rindunya itu sesuatu yang baik. Paham maksud saya ini? Artinya kita menanam masa depan itu dari perilaku setiap hari. Selalu ada kejadian, misalnya dulu zaman penjajahan, santri sikapnya gimana? Ikut berjuang. Akan kita kenang. Sekarang ada santri misalnya disindir sama sebuah televisi, sikapnya gimana? Ingat, sikap hari ini akan diingat di masa depan. Saya melihat ada yang sikapnya bijaksana, iki wong bodoh ora ngerti diajari. Ini yang saya sesalkan, ada juga yang sikapnya mateni juan. Ini apakah menunjukkan sikap santri? Pernahkah beda pendapat kemudian akan membunuh? Kan nggak gitu juga. Artinya santri-santri ini untuk menjadi keren itu bukan 1 hari 2 hari, tapi harus istiqomah setiap hari melakukan hal yang benar, istiqomah. Dan itu pelajaran utama dari Simbah itu adalah istiqomah. Ma'iyah sinau bareng kayak gini nih, kayak Kanjeng sendiri sudah 30 tahun lebih muter di seluruh pelosok Nusantara, ngobrol bareng gini nih. Ada yang penting diomongin, ada yang enggak, ya pokoknya membagi ilmu. Moga-moga nanti tanya jawab saya bisa lebih tahu masalah lokal seperti apa yang perlu diobrolkan dan seterusnya. Dunia sekarang bergerak sangat cepat.
Ada yang sudah pakai AI di sini? Banyak ya. Itu luar biasa pergerakannya. Di sini semua sudah pakai Instagram, TikTok. Ibu-ibu pakai TikTok? Oh, bikin sendiri atau bikinin anaknya? Sendiri, Pak. Akunnya? Dibikinin anaknya ya? Ya, artinya generasi terus berkembang, betul nggak? Betul nggak? Generasi terus berkembang. Yang muda harus belajar kebijaksanaan dari yang tua. Apa yang perlu dilestarikan? Yang tua perlu belajar dari yang muda. Apa yang perlu diperhatikan? Karena sekarang bedain AI, video AI apa enggak aja susahnya setengah mati. Itu hanya anak muda itu yang paham. Anak muda sekilas, oh ini AI ini. Kalau orang-orang tua seperti kita ini, ayo porato itu apik banget tuh gambarnya, susah membedakan, dan itu efeknya bisa panjang. Siapa yang bisa bertahan dari situ adalah akhlak yang baik. Jangan gampang mencerca, jangan gampang menghakimi. Itu akan menjadi hari-hari yang baik. Kalau hari-hari yang baik akan menghasilkan bulan yang baik, bulan yang baik akan menghasilkan tahun yang baik, sehingga santri tidak perlu ngambil dari masa lalu untuk menunjukkan dirinya keren. Biasanya, kiaiku keren, kiaiku zaman dulu. Loh, itu zaman dulu, yang keren kiainya. Kalau santri mau keren, santri harus up to date, harus bersikap menunjukkan bagaimana santri kepada dunia. Kalau disalahpahami, biasa. Jenengan pernah nggak disalahpahami sama tetangga? Sering ya? Sering. Apa wong nyalah kiki gampang. Jadi ada cerita. Seorang bapak sama seorang anak berjalan melewati kampung-kampung untuk mau ke sebuah kota zaman dulu. Mereka membawa kuda dan berjalan melewati sebuah desa. Mereka dua-duanya nggak pakai kudanya, dua-duanya jalan bersama kuda. Orang desanya ngomong, goblok ya, ono kuda kok ora dienggo. Apa gunane nggawa kuda? Oke. Akhirnya bapaknya naik kuda. Jalan lagi melewati desa berikutnya. Anak yang tidak tahu sopan santun. Bapak yang tidak tahu sopan santun. Bapak yang tidak paham kasih sayang. Bapaknya naik kuda, anaknya suruh nuntun. Gitu iki. Oke, salah. Bapaknya turun, anaknya naik kuda. Lewat kuda lagi, jalan lagi. Apa yang terjadi? Dirasani mana? Anak durhaka, anak numpak jaran, bapak ikut nuntun. Terus bingung toh, ngomong apa salah? Desa berikutnya numpak karo nih, Ini kejam sama binatang nih. Satu kuda kok dinaikin dua-duanya. Salah meneh, bingung. Di desa berikutnya kuda nih yang digendong wong loro. Apa komentarnya? Iki wong gendeng nih. Jalan ini kok malah digendong, ora ditumpaki. Saya salah meneh. Lihat, semua hal itu bisa disalahkan. Jangan khawatir disalahkan orang. Udah pasti apa-apa aja itu bisa disalahin. Tapi kalau kita tahu persis apa yang kita lakukan, kita punya pegangan akhlak yang baik, insya Allah waktu yang akan membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi nggak usah khawatir terhadap masa depan. Ngaten nggih. Iki aku aduh banget bingung itu loh reaksi nih dulur-dulur iki ngrungokke pora jane mataku yo kabur banget ya. Ana wong pora kok demit iki sing teko iki kira-kira iki ya. Maju nggak apa-apa loh kan? Gue nganu apa sini subwoofer, budek kupingnya itu. Tapi bebas terserah monggo. Kalau mau maju-maju nggak apa-apa, nggak dipaksa. Yang penting kita diskusi. Di sini mungkin saya pengen menyanyikan lagu lagi. Oke, bismillah. Ini daripada saya ngomong panjang nanti tidak nyambung, tapi tadi sudah intinya sudah ya. Yang penting pokoknya perilaku kita setiap hari itu penting. Kata Kanjeng Nabi, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Esok harus lebih baik daripada hari ini.
Karena setiap hari yang akan menentukan bulan, setiap bulan yang akan menentukan tahun, setiap tahun yang akan menentukan satu dekade, dan seterusnya. Artinya, jadilah orang yang bisa jadi sandaran orang lain, bisa diandalkan. Walaupun kalau Anda disandari orang lain pun, Anda juga harus tahu diri. Kalau diutangi atau dibayar, jangan diutangi terus. Tapi ada di sini, kalau lagi sedih disandari jadi gembira, betul enggak? Ada tempat yang sering curhat, jadilah mari kita bermanfaat untuk orang lain, terus menerus istiqomah, jadilah sandaran hati satu sama lain. Semoga di sini ada yang bersama pasangannya, ada, alhamdulillah. Di sini ada yang bersama selingkuhannya. Oh, alhamdulillah, boten. Oke, kita akan menyanyikan lagu Sandaran Hati sebelum kita membuka diskusi. Monggo agar ngobrolnya tuh pas sama dulur-dulur apa? Boleh, monggo.
membuat orang manusia di muka bumi pandai, tapi untuk mensempurnakan akhlak. Karena akhlak berlaku dimanapun, dan itulah kekuatan utama santri dan pesantren. Kekuatan akhlak, bukan kekuatan ilmu. Walaupun saya aja salah tangkap ya, aku orang ngomong pesantren ini goblok, orang ngomong nunggu. Artinya ini lebih penting yang namanya akhlak yang baik itu. Karena dengan akhlak yang baik, kemungkinan ilmu datang akan lebih banyak. Banyak anak-anak pesantren yang belajar ilmu tidak di pesantren, tapi lebih pandai daripada yang belajar di universitas. Banyak juga. Kenapa? Karena ikhlas menerima ilmu, tahu cara memperlakukan guru, tahu memperlakukan alam semesta. Kenapa alam semesta? Karena guru yang utama adalah alam semesta. Aku kedawan ini daripada bleber onorene. Ya, tapi aku udah bisa melihat orang konco-konco muda memperhatikan, menarik. Sepertinya nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut, monggo apa yang mau digali, karena dunia ini berkembang sangat cepat. Tidak dibayangkan oleh jenengan-jenengan yang berumur 40 tahun ke atas. Tidak dibayangkan, kecepatannya tidak pernah secepat sekarang ini. Yang sekarang mungkin umurnya 40, dulu merasakan ya pakai surat-suratan, telegram, pager, ngirim uang pakai wesel, ngalami ya dulu ya. Telegram udah, telegram ke wesel, terus pager, habis itu SMS, wartel dulu banyak banget, wartel, terus kemudian baru ke HP, BlackBerry, terus sekarang smartphone, sekarang AI. Ini dalam satu kehidupan loh. Dalam satu kehidupan. Belum pernah ada dalam sejarah dunia sebelumnya perkembangan teknologi terjadi dalam satu kehidupan manusia, satu periode kehidupan manusia. Pasti puluhan tahun perkembangannya besar. Ini membuat manusia gagap menghadapi situasi baru. Dan nyuwun sewu, aku untuk nyalahin pemerintah nih. Karena dulu ketika saya kecil ada pelajaran pakai telegram nggak? Ada, saya ngalami pelajaran bahasa Indonesia gimana cara nulis telegram, ada pelajarannya SD, ada nggak? Anak sekarang itu kan artinya gini, pendidikan merespon kepada keadaan, pada teknologi baru, mengambil yang baik dan mengajarkan kepada murid agar bisa pakai teknologi baru. Sekarang ada nggak pelajaran cara pakai TikTok, adabnya pakai Instagram? Bu, Pak, Indonesia itu ruang sosial media itu akhlaknya terburuk se-Asia Pasifik. Nek neng sosial media komennya nyakiti hati terus senengannya. Orang bayangke, nek ngomong langsung diantem raine mesti. Lewat komen ki, ya Allah, kamu menyakiti orang segitu rupa tuh kenapa? Dan saya mau menyalahkan gimana? Karena memang tidak ada pelajarannya dari kecil. Gimana sih cara pakai yang beradab tuh gimana sih? Dan itu ya seharusnya pemerintah yang ngajari, bikin program digital use, digital privacy, digital segala macam, sampai nanti digital literasi, digital apresiasi dan seterusnya. Itu ada urutannya itu. Terus tiba-tiba bikin digital literasi, jangan paham. Apa maksudnya? Oke lah, saya nanti tambah sambat. Karena pemerintah juga, jangan ngomong pemerintah pasti buruk. Ada inisiatif-inisiatif yang bagus juga, seperti kayak gini, ini inisiatif bagus, memberi kesempatan kita untuk ngobrol, update situasi agar bisa menghadapi masa depan yang lebih baik. Oke, saya terlalu melebar. Tadi intinya saya ingin mengatakan bahwa cara belajar modern dan cara belajar tradisional kita itu berbeda. Jangan terus kemudian yang modern pasti benar, tradisional pasti salah. Ada benernya, ada salahnya. Kalau salah diperbaiki, kalau benar diambil ilmunya. Oke. Pesantren harus menjaga perannya dalam peradaban dunia.
sebagai ekspresi dari akhlak Islami. Yuk, nanti sing apik akan ada dirindukan selamanya. Santri Indonesia keren dan beken tidak hanya di jargon, tapi pada bukti yang nyata. Terima kasih. J, matur suwun Mas Abrang. Nanti dilanjut lagi G. Ben apa? Biar tidak terlalu tegang dan biar artinya lebih lentur lagi, kita nyanyi bareng lagi. Aku ngono santri anu Mas, santri online. Iya, Mas. Partikelir, santri protolan. Hasilnya mau UIA, ngono kae. UIA. Yo Mas nyanyi bareng-bareng. Ya, seperti yang dibilang di Mas Abrang tadi, membuat sarang-sarang ya.
Muga-muga hajatipun dulur-dulur sedaya pinaringan ijabah. Amin. Dungane dikabulna Gusti Allah. Santri tetap istiqomah, jaga akhlak, perilaku, tawadhu kalian Mbah Yai sedaya. Insyaallah selamat dunyane, selamat akhirate. Amin. Ponorogo pinaringan aman, selamat. Amin. Insyaallah Gusti